Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai pagi ini nikmat Allah masih selalu tercurah kepada kita. Nikmat Allah tidak pernah putus mengalir kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat berupa hidayah. Karena tidak semua orang yang hidup, bahkan kerabat Rasulullah SAW sendiri pun tidak bisa merasakan hidayah seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa sudah 1400 tahunan jarak kita terpisah antara Rasulullah SAW dengan zaman kita saat ini. Tapi yang namanya sunnah Rasulullah, yang namanya ajaran Islam tidak akan pernah luntur, dan yang namanya ajaran Islam akan selalu berkembang dan akan selalu disiarkan sampai nanti di akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk menjadikan di usia kita ini menjadi bagian tersebarnya agama Islam ke seluruh Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita umur. Ada yang hari ini umurnya mungkin 20-an, contoh seperti saya 20-an, ada yang umurnya sudah sampai 40, ada yang umurnya sudah sampai 50, ada yang umurnya sudah 60 atau bahkan sudah lebih dari itu. Ada yang umurnya sudah 90 tahun di sini? Oh, ada. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Bapak juga 90 tahun? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menitipkan usia kepada kita berpuluh-puluh tahun ini bukan tanpa sebab, dan bukan istilahnya Allah bahasanya gacok ngasih orang sembarangan. Oh, kamu usia segini, kamu usia segini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan usia kepada kita dengan usia, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang bahkan 90 tahun. Tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan, Allah Subhanahu wa taala memiliki skenario yang sudah Allah sediakan kepada kita. Dan tentunya di usia yang kita yang sudah menginjak, ada yang 40, 50, 60, 70, 80, 90 ini tentunya sudah banyak sekali pencapaian yang kita dapatkan. Sudah banyak sekali pencapaian-pencapaian kita, sudah banyak sekali impian-impian kita yang sudah terrealisasi. Mungkin ada yang punya impian, punya rumah, punya kendaraan, punya keluarga, punya anak, ada yang punya impian, punya cucu. Impian-impian ini sudah Allah berikan semua, sudah Allah titipkan kepada kita. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menitipkan semua impian-impian kepada kita, setelah Allah Subhanahu wa taala merealisasikan impian-impian kita ini, maka pertanyaan kita berikutnya, apakah terus hidup kita sudah selesai? Setelah Allah menitipkan semua impian kita terlaksana, setelah Allah Subhanahu wa taala banyak merealisasikan impian-impian kita ini, apakah kehidupan kita setelah itu selesai? Jawabannya belum. Masih ada tanggung jawab, masih ada hal-hal yang harus kita realisasikan lagi, masih ada hal-hal yang harus kita perjuangkan lagi, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang umurnya misal 90, dengan Bapak yang umurnya 90, kira-kira Bapak ada boten cita-cita jenengan yang belum terrealisasi, Bapak? Masya Allah. Mungkin masih ada, yaitu apa? Memperbanyak amal ibadah. Nah, Bapak sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala banyak menitipkan kita rezeki, banyak merealisasikan semua impian-impian kita, tugas kita berikutnya ya tidak lain dan tidak bukan adalah memperbanyak amal ibadah.
Tapi sebelum kita memperbanyak amal ibadah, ada hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, setelah kita melewati berpuluh-puluh tahun ini, setelah kita melewati kehidupan, punya keluarga, bekerja, istilahnya berhubungan dengan banyak orang, kira-kira apakah kita ini selamat? Nah, ini kan yang harus kita tanyakan dalam diri kita, dan yang harus kita tanyakan setelah berpuluh-puluh tahun kita hidup, apakah kita ini selamat? Selamat dari apa? Selamat dari murka Allah. Apakah kita ini sudah beruntung atau malah rugi? Yang harus kita tanyakan dalam diri kita adalah setelah usia kita berpuluh-puluh tahun ini, apakah kita jadi orang yang berhasil atau malah gagal? Jangan-jangan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita saat ini itu merupakan indikasi kita gagal. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka Bapak sekalian, hari ini coba kita tanyakan dalam diri kita. Kira-kira kita ini sudah beruntung atau malah rugi? Kira-kira kita saat ini itu menjadi orang yang berhasil atau gagal? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari pertanyaan kita ini dalam surat yang paling pendek, dalam surat yang bukan yang paling pendek gitu, termasuk surat yang pendek yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya pada surat Al-Asr. Hafal semua surat Al-Asr? Hafal? Al-Asr ayat pertama bunyinya napa, Pak? Wal asri napa? Wal asr. Baik. Ayat pertama surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asr, yang artinya demi waktu boleh, demi masa boleh. Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian bersumpah demi masa. Wal asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa ini bukan tanpa sebab. Karena Bapak sekalian, waktu masa ini merupakan saksi kita di hari kiamat kelak. Karena waktu yang sudah kita lewati, setiap jam yang kita lewati, setiap menit yang kita lewati, setiap hari yang kita lewati, bulan, tahun, tidak akan pernah terulang kembali. Dan semua itu akan menjadi saksi dan akan meminta pertanggungjawaban kita di hari kiamat kelak. Kira-kira hari-hari yang sudah kita lewati, apakah sudah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat? Kira-kira hari-hari yang kita lewati sudah diisi dengan hal-hal yang berisi kebaikan? Karena waktu ini akan menjadi saksi, akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan kepada kita setiap hari itu sama semua. Tapi cara kita menjalaninya, hari-hari kita itu berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang sehari 24 jam, 12 jamnya digunakan untuk bekerja, sisanya untuk istirahat bersama keluarga. Ada yang sehari 24 jam, 6 jamnya digunakan untuk bekerja, 6 jam lainnya digunakan untuk beribadah, sisanya untuk bersama keluarga. Kita semua punya waktu yang sama, tapi cara kita menghabiskan yang berbeda. Maka waktu ini akan menjadi saksi. Bagaimana cara kita menghabiskan waktu-waktu kita ini? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat kedua yang berbunyi, Innal insana lafi khusr. Yang artinya, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam khusr. Khusr itu artinya kerugian. Bapak sekalian, sesungguhnya kita itu benar-benar dalam kerugian. Bukan hanya sekedar rugi, tapi benar-benar dalam kerugian. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi harta. Sungguhnya kita semua itu rugi, Pak. Allah sudah ngomong, Allah sudah jamin kita semua pasti rugi. Yang namanya umat manusia itu pasti rugi waktu, rugi tenaga, rugi harta, mungkin rugi istilahnya kesempatan dan sebagainya. Kita semua pasti rugi. Tapi Allah mau ngasih pengecualian. Di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Illalladzina amanu. Yang artinya kecuali orang-orang yang beriman. Di sini beriman bukan cuman percaya kepada Allah bahwasannya Allah itu sebagai Tuhanku. Bukan cuman percaya bahwasannya Nabi Muhammad sebagai nabiku.
Beriman di sini maksudnya adalah benar-benar meyakini Allah sebagai Tuhannya, Allah menghidupkan kita, Allah melahirkan kita di dunia ini dengan misi, dengan tujuan. Kita yakin bahwasannya Allah menitipkan kepada kita amanah. Ada yang diberikan amanah berupa jabatan di pemerintahan, ada yang Allah menitipkan amanah berupa rezeki menjadi pedagang, ada yang Allah titipkan amanah untuk memiliki keluarga, mungkin anak 5, anak 3, ada yang Allah berikan amanah untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah kepada kita itu bukan tanpa sebab. Maka ketika kita benar-benar yakin bahwasannya Allah menghadirkan kita di dunia ini dengan tujuan, dengan istilahnya tugas-tugas, maka kita pun menjalaninya akan enjoy, Pak. Bahasanya kita akan menjalani dengan ketenangan. Alhamdulillah hari ini aku sudah bisa melaksanakan tugas dari Tuhanku, yaitu apa? Sholat subuh. Aku sudah bisa melaksanakan sunnah dari nabiku, yaitu apa? Zikir pagi petang misalnya, atau sholat qabliyah subuh. Maka Bapak Ibu sekalian, kita dilahirkan, kita harus sadar bahwasannya kita ada di dunia ini juga kita ingin menjalankan tugas-tugas dari Tuhan kita, dari Allah, dan dari Nabi kita, dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita sudah benar-benar bisa yakin Allah itu sebagai Tuhan, bukan sebagai cuma diyakini saja, tapi memang benar-benar dia direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa dikategorikan bukan orang-orang yang merugi. Itu yang pertama. Lalu Allah melanjutkan di ayat berikutnya, illalladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan beramal solih. Amal solih ini banyak sekali macamnya. Amal solih itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, infak, haji. Amal solih itu banyak macamnya, Bapak Ibu sekalian. Jenengan menyantuni anak yatim itu termasuk amal solih. Jenengan menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan jalan, untuk kemaslahatan umum, itu termasuk amal solih. Bahkan dari pekerjaan kita, dari keluarga kita, dari perdagangan kita, yang kita niatkan kalau kita bekerja itu bukan cuma melaksanakan rutinitas saja, tapi kalau kita bekerja kita melaksanakan, ya Allah, aku bekerja ini karena aku ingin memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang suami, ingin memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang kepala keluarga, maka pekerjaan pun bisa berpahala. Pekerjaan pun bisa mendatangkan ridha Allah, dan pekerjaan pun bisa menjadi amal solih. Maka kalau kita nggak ingin jadi orang yang merugi, otomatis kita harus memperbanyak peluang amal solih. Bekerja, belajar, berdagang, itu semua bisa jadi amal solih kalau semuanya diniatkan untuk Allah. Yang berikutnya Allah mengatakan lagi, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu apakah kita bisa selamat kalau kita beramal soleh sendirian. Kita nggak tahu apakah kita bisa istiqomah sholat subuh, terus apakah kita bisa istiqomah ke masjid, terus kalau kita sendirian. Kita nggak tahu apakah kita bisa mengakhiri hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah kalau kita sendirian. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Ketika mungkin ada yang sedang futur, sedang dalam kondisi mungkin imannya agak turun, ke masjidnya agak loyo, disemangatin, diajak, ditanyakan, ayo Pak, kok lagi loyo nih, ayo ke masjid. Kita ajak, kita ingatkan. Karena kebenaran itu, Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu harus dijaga, kebenaran itu harus diajak, dan kebenaran itu harus diingatkan. Kita nggak bisa benar sendiri, kita harus saling menjaga. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyampaikan illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam
kesabaran. Saling menasehati, saling mengingatkan dalam kesabaran ini merupakan kunci dari semua amal soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan tadi. Beriman itu butuh sabar, beramal soleh itu butuh sabar, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan menjauhi keburukan itu butuh yang namanya sabar. Bahkan mengingatkan dalam kesabaran juga harus sabar. Mungkin ada yang di sini punya saudara, punya keluarga yang kalau diajak ke masjid itu jawabannya engkau sik lek wis pengin. Ada mungkin yang punya keluarga itu kalau misalnya kalau ke masjid itu kalau pas Jumatan atau ke masjidnya jamais. Jangan tahu jamais? Jamaah maghrib isya. Ke masjidnya cuma jamaah maghrib isya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya saudara yang mungkin masih ketika berangkat ke masjidnya masih susah, untuk beramal solehnya masih susah, maka kita harus menasehati dan kita harus sabar untuk menasehatinya. Ini adalah kunci dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak merugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki untuk supaya kita tidak merugi, supaya kita tidak Allah golongkan ke dalam umat-umatnya yang merugi, terutama orang-orang yang tidak beriman, tidak mau beramal soleh, tidak mau mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam surat Al-Asr ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita merasa kita belum masuk golongan salah satu ini, kalau kita merasa kita belum masuk dari golongan-golongan ini, monggo saatnya mulai hari ini saatnya kita berubah, saatnya kita memperbaiki diri, saatnya kita mengupgrade iman kita, mengupgrade amal soleh kita supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Mungkin niki mohon yang bisa saya sampaikan hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada salah datang dari diri saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.